Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Apriliani dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Kesehatan Reproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui anatomi organ reproduksi perempuan dan juga fungsi serta cara kerja organ reproduksi perempuan. Untuk organ reproduksi luar terbagi menjadi mons pubis, labia minora, labia mayora, klitoris, kelenjar Bartholin, dan vestibular bulb. Untuk yang bagian dalam ada tuba falopi, rahim, endometrium, uterus, ovarium, serviks atau leher rahim, dan vagina. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Labia mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Labia minora terletak di sebelah dalam labia mayora dan mengelilingi pembukaan vagina. Klitoris ini merupakan bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Terus ada kelenjar Bartholin. Untuk kelenjar Bartholin ini memiliki ukuran yang kecil, berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Untuk organ reproduksi yang bagian dalam itu ada salah satunya yaitu vagina. Vagina itu adalah suatu area dengan bentuk saluran yang lentur dan berotot. Dia berada di antara uretra. Yang selanjutnya ada vestibular bulbs. Ini adalah terdapat dua bagian panjang pada pembukaan vagina. Jadi kelenjar vestibular bulbs ini dia akan, apabila wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Yang terakhir ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini memiliki ukuran yang kecil, berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Yang kedua ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina yang berbentuk seperti tabung. Untuk yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim ini suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai perkembangan janin. Yang keempat ada tuba falopi. Tuba falopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim, berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang terakhir ada ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Tuba falopi berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan dua pertanyaan kepada saudari Sila. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apa fungsi dari tuba falopi, dan yang kedua fungsi dari endometrium. Sedangkan endometrium berfungsi sebagai tempat terjadinya implantasi. Saya akan menambahkan sedikit apa itu implantasi. Implantasi adalah suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim
Proses ini merupakan penanda awal terjadinya suatu kehamilan. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.